Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Penerapan Strategi Bisnis pada PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Adikarya. Industri konstruksi di Indonesia semakin ketat dan menuntut perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia untuk terus berinovasi agar tetap relevan. 3 pemain utama yaitu PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Adikarya memiliki pola strategi yang berbeda. Namun, sama-sama untuk bertujuan memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Strategi bisnis yang pertama ada strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi pada tingkat perusahaan secara keseluruhan, mengatur arah jangka panjang dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah strategi di tingkat unit bisnis untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Berdasarkan teori Michael Porter, ada 3 jenis utama. Yang pertama ada kepemimpinan biaya, yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga ada fokus strategi. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi di tingkat departemen, seperti marketing, keuangan, produksi, dan SDM, untuk mendukung strategi bisnis. Selanjutnya yang keempat ada strategi global atau internasional. Strategi global atau internasional adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Strategi global adalah langkah yang diambil perusahaan untuk bersaing di pasar internasional, di mana barang dan jasa bisa mengalir bebas meskipun tiap negara memiliki aturan, mata uang, dan kondisi ekonomi politik yang berbeda. Yang terakhir ada strategi inovasi dan digital. Strategi inovasi dan digital adalah strategi yang fokus pada teknologi dan model bisnis disruptif. Strategi inovasi adalah upaya perusahaan untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru agar produk, layanan, dan proses kerja menjadi lebih baik dan efisien. Selanjutnya yaitu profil perusahaan yang akan kami analisis ada 3. Yang pertama yaitu PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya atau WIKA didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. Diawali dengan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Lalu pada tahun 1970 PT Wijaya Karya beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan. Yang kedua yaitu PT Waskita Karya. PT Waskita Karya didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. PT Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan negara. Perusahaan ini awalnya adalah perusahaan Belanda yang kemudian diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah. PT Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pengembangan terkait air termasuk reklamasi, pengurukan, pelabuhan, dan irigasi. Lalu yang terakhir ada PT Adikarya. PT Adikarya ini awalnya juga perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi dan pada tanggal 11 Maret 1960 ditetapkan sebagai PN Adikarya. Dalam tonggak sejarah, proses nasionalisasi ini menjadi momentum pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lalu sejak tahun 1974, status PN Adikarya berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Adikarya. Di tahun 2004, Adi menjadi perusahaan konstruksi pertama yang sahamnya terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis penerapan strategi PT Wijaya Karya atau WIKA. PT Wijaya Karya ini menerapkan beberapa strategi yang penting dan juga relevan untuk menghadapi dunia bisnis konstruksi. Apa saja strateginya? Yuk kita simak. Strategi pertama yang diterapkan yaitu strategi diversifikasi, di mana strategi ini adalah langkah perusahaan untuk memperluas lini bisnisnya ke sektor baru. Di mana WIKA ini awalnya berfokus pada bisnis konstruksi, namun dia memperluas lini bisnisnya ke berbagai sektor. Jadi diversifikasi yang dilakukan adalah diversifikasi terkait, di mana masih sesuai atau masih pada jalur bisnis yang sebelumnya. PT Wijaya Karya ini memperluas sektornya ke berbagai bidang. Yang pertama yaitu manufaktur bahan bangunan dan infrastruktur, lalu juga properti dan real estate, lalu energi dan infrastruktur terpadu, selain itu juga investasi infrastruktur. Selanjutnya yaitu strategi ekspansi internasional, di mana strategi ekspansi yang dilakukan oleh PT WIKA ini adalah proyek infrastruktur di Afrika, di mana proyek-proyek ini adalah proyek jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga infrastruktur lainnya di negara asing, misalnya di Aljazair, di Nigeria, Filipina, Timur Leste, sampai ke Myanmar. Selanjutnya yaitu strategi joint venture atau kemitraan, di mana WIKA ini bekerja sama dengan perusahaan lokal dengan skema joint operation dan joint venture, di mana ini untuk menyesuaikan regulasi dan juga budaya lokal. Selanjutnya yaitu pendekatan investasi dan juga EPC. Jadi selain menjadi kontraktor, PT WIKA ini juga bertindak sebagai investor pada proyek-proyek luar negeri, sehingga dapat menambah pendapatan dari luar proyek konstruksi murni. Selanjutnya yaitu strategi inovasi, teknologi, dan digitalisasi. PT WIKA ini menerapkan digitalisasi dan teknologi terkini untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional melalui
Tiga yaitu Building Information Modeling, lalu ada Enterprise Resource Planning, lalu Sistem Monitoring Digital. Langkah ini memungkinkan Wika untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi, mengurangi biaya karena kesalahan desain atau keterlambatan, dan juga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dalam penerapan strategi ini, yang terlibat dalam menjalankannya yaitu manajemen Wika Group, anak perusahaan seperti Wika Property, Wika Beton, Wika Industri, dan lain sebagainya, serta divisi ekspansi internasional yang membidik pasar luar negeri melalui proyek-proyek kerjasama. Selanjutnya, strategi-strategi ini sudah digencarkan oleh Wika sejak tahun 2010. Dengan beberapa proyek besar di Aljazair dengan fokus pada proyek perumahan hingga ke Timur Leste dan Afrika. Selanjutnya, strategi ini tentu diterapkan di perusahaan Wika sendiri, serta di anak perusahaan yang bergerak di bidang non-konstruksi. Lalu diterapkan juga di pasar internasional yang sedang berkembang, terutama negara-negara dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi. Lalu juga diterapkan di dalam negeri melalui pengembangan kawasan properti dan kawasan industri milik Wika. Bagaimana cara Wika menerapkannya? Jadi, perusahaan Wika ini membentuk anak perusahaan baru atau perluasan fungsi anak perusahaan lama. Lalu juga menjalankan kemitraan dengan perusahaan asing dan lokal, terus juga partisipasi dalam tender internasional. Selain itu juga inovasi teknologi konstruksi dan layanan terintegrasi. Selanjutnya yaitu perbandingan strategi Wika dengan teori strategi bisnis. Mungkin yang pertama, strategi yang diterapkan Wika ini berhubungan atau sesuai dengan teori value chain, di mana teori ini dikembangkan oleh Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage di tahun 1985. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana aktivitas-aktivitas dalam organisasi ini menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga keunggulan kompetitif. Jadi relevansinya dengan Wika menggunakan integrasi vertikal melalui anak perusahaan seperti Wika Beton dan Wika Gedung untuk mengendalikan aktivitas utama seperti produksi dan distribusi. Ini membantu Wika menciptakan nilai lebih tinggi karena efisiensi biaya, pengendalian mutu, dan waktu pengerjaan yang lebih singkat. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh PT Waskita Karya? PT Waskita Karya melakukan transformasi bisnis melalui 4 pilar utama. Yang pertama, pengembangan usaha, yaitu fokus proyek yang bernilai ekonomis. Yang kedua, pengembangan SDM, yaitu melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, GRC, yaitu memperkuat manajemen dan tata kelola. Dan yang keempat, digitalisasi menggunakan ERP SAP, BIM, dan AI. Mengapa strategi bisnis ini digunakan? Yang pertama, untuk memulihkan keuangan, yaitu dengan merestrukturisasi utang senilai 7 triliun rupiah. Yang kedua, efisiensi operasional melalui digitalisasi. Dan yang ketiga, fokus pada inti bisnis, yaitu menjadi kontraktor dengan proyek strategis nasional. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat? Yang pertama, ada pihak manajemen PT Waskita Karya. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, investor dan kreditur. Dan yang keempat, karyawan dan tim proyek. Di mana strategi ini diterapkan? Yang pertama, di proyek infrastruktur di seluruh Indonesia seperti jalan tol, bendungan, dan jembatan. Dan yang kedua, anak perusahaan dan unit internal, termasuk Waskita Beton Precast. Kapan strategi bisnis ini dijalankan? Strategi ini dimulai pada tahun 2023 yang berlanjut hingga 2025, yang berfokus pada restrukturisasi dan digitalisasi. Selanjutnya, bagaimana strategi ini dijalankan? Yang pertama, pada bidang keuangan, yaitu melalui Master Restructuring Agreement. Dan yang kedua, digitalisasi melalui sistem manajemen konstruksi real time. Yang ketiga, SDM, yaitu melalui pelatihan dan sertifikasi. Dan yang terakhir, tata kelola melalui komite risiko dan penguatan GRC. Berikut adalah analisis strategi bisnis PT Waskita Karya berdasarkan teori strategi bisnis yang ada. Berdasarkan Porter's Generic Strategies, perusahaan menerapkan 3 pendekatan utama. Pertama, dalam cost leadership, PT Waskita Karya fokus pada efisiensi dan penerapan lean construction untuk menekan biaya. Kedua, dalam differentiation, perusahaan mengandalkan teknologi dan inovasi digital untuk memberikan nilai lebih pada setiap proyek. Ketiga, dengan fokus, PT Waskita Karya memilih untuk berfokus pada proyek strategis nasional yang menjadi niche utama mereka. Di sisi lain, analisis SWOT PT Waskita Karya menunjukkan sejumlah kekuatan dan tantangan yang perlu dihadapi. Dari segi strength, perusahaan memiliki pengalaman yang luas, dukungan dari pemerintah, serta keterlibatan dalam proyek-proyek besar. Namun ada beberapa weakness, seperti beban utang yang tinggi dan ketergantungan yang besar pada proyek pemerintah. Di sisi lain, terdapat beberapa opportunities seperti proyek Ibu Kota Negara atau IKN
yang menjanjikan serta peluang untuk melakukan ekspansi internasional. Terakhir, perusahaan harus menghadapi threats berupa persaingan ketat di industri konstruksi dan dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Apa yang dilakukan oleh PT Adikarya? Yang pertama ada ekspansi proyek strategis nasional atau PSN di LRT Jabodetabek, Tol Sigli Banda Aceh, dan IKN. Yang kedua ada diversifikasi bisnis dan investasi konsumsi. Ada fokus air, jalan, energi, guna recurring income jangka panjang. Yang ketiga ada inovasi dan ESG, pengelolaan limbah plastik dalam beton, green construction, dan properti TOD. Yang keempat, ada digitalisasi proyek menggunakan BIM untuk efisiensi desain waktu dan biaya. Yang kelima, integritas dari hulu ke hilir. Bagian hulu ada anak usaha dan pabrik precast. Di bagian hilir ada menggunakan operator proyek air dan tol. Yang keenam, ada KPBU dan kolaborasi. Kerjasama dengan pemerintah, BUMN, swasta, dan UMKM. Yang ketujuh, divestasi aset matang, guna likuidasi dan mengurangi utang. Yang kedelapan ada manajemen resiko dan tata kelola, yaitu ERM, dashboard digital, dan GCG. Mengapa strategi ini dilakukan atau diterapkan? Guna pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing, guna peluang ekspansi besar dan pendapatan stabil jangka panjang, juga efisien, ESG, dan digitalisasi. Di mana strategi ini diterapkan yaitu di seluruh Indonesia, fokusnya di Jabodetabek atau LRT, di Aceh yaitu Tol dan IKN atau Kalimantan Timur, dan 5 wilayah proyek konstruksi ADI. Kapan dilaksanakannya? Sejak pasca pandemi yaitu 2021 sampai 2023. Difokuskan kembali pada 2023 sampai 2024 untuk pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana strategi ini dijalankan? Dengan penguatan SDM dan kapasitas internal, kolaborasi lintas sektor yaitu PKBU, BUMN, dan swasta, value engineering dan BIM, implementasi konstruksi hijau, dan pemantauan proyek juga keuangan real time. Berikut adalah perbandingan strategi dari PT Adikarya dengan teori strategi bisnis. Yang pertama, untuk jenis strategi pertumbuhan atau growth strategy, penerapannya pada ADI yaitu ekspansi proyek PSN, IKN, investasi, dan konsesi. Strategi ini selaras dengan teori strategi bisnis yaitu Ansoff Matrix. Jadi Ansoff ini mengenalkan 4 strategi, yaitu market penetration, product development, market development, dan diversification. ADI berada pada kuadran market development dan diversification. Berikutnya untuk jenis strategi diferensiasi atau differentiation strategi. Penerapannya di ADI yaitu inovasi BIM, beton daur ulang, dan value engineering. Strategi ini selaras dengan teori strategi bisnis, yaitu Porter's Generic Strategy. Michael Porter mengusulkan 3 strategi utama, yaitu cost leadership, kemudian differentiation, dan fokus. ADI memilih differentiation untuk menciptakan nilai unik melalui inovasi teknis dan keberlanjutan. Untuk jenis strategi integrasi vertikal, penerapannya di ADI yaitu pabrik precast dan pengelolaan proyek atau SPAM dan tol. Strategi ini selaras dengan teori strategi bisnis, value chain theory, dan vertical integration. Integrasi vertikal adalah strategi memperluas kontrol terhadap lebih banyak tahap dalam rantai nilai, atau produksi, distribusi, dan pengelolaan. ADI memproduksi dan mengelola proyeknya sendiri. Selanjutnya, untuk jenis strategi kolaborasi dan aliansi strategi, penerapannya di ADI yaitu KPBU dan konsorsium dengan BUMN atau swasta. Strategi ini selaras dengan teori strategi bisnis, strategic aliansi teori. Teori ini dia menekankan pentingnya kemitraan untuk berbagai sumber daya, kompetensi, resiko, dan mempercepat ekspansi pasar. Untuk jenis strategi keuangan dan resiko, penerapannya di ADI yaitu divestasi aset matang dan penguatan ERM. Strategi ini selaras dengan teori strategi bisnis, yaitu Enterprise Risk Management atau ERM, dan Financial Strategi. ERM adalah pendekatan menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan. Jadi ADI ini menerapkan sistem risiko dan optimalisasi struktur modal. Untuk yang terakhir, ada jenis strategi ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola. Penerapannya di ADI yaitu efisiensi energi, material ramah lingkungan, GCG, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi ini sangat selaras dengan teori strategi bisnis yaitu triple bottom line dan stakeholder theory. TBL menekankan 3P yaitu People, Planet, Profit. Sedangkan stakeholder theory menekankan bahwa keberhasilan perusahaan itu tergantung pada nilai yang diberikan kepada semua pemangku kepentingannya, bukan hanya pemegang saham.
Yang pertama, evaluasi strategi bisnis dari PT Wika. Strategi ekspansi dan diversifikasi kuat, namun perlu peningkatan koordinasi, manajemen risiko, dan SDM. Yang kedua, evaluasi strategi bisnis dari PT Waskita. Restrukturasi menyeluruh penting, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada penguatan GRC, efisiensi operasional, dan diversifikasi pasar. Yang ketiga, evaluasi strategi bisnis dari PT Adikarya. Inovatif dalam ASG dan konsesi, namun masih bergantung pada proyek pemerintah. Perlu memperluas portofolio pasar mandiri dan perkuat eksekusi digital. Selanjutnya, rekomendasi dari ketiga perusahaan tersebut. Pertama, perkuat kompetensi SDM dan pelatihan teknologi. Yang kedua, konsisten dalam implementasi ESG. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan agar tidak terlalu bergantung pada APBN. Yang keempat, bangun kepercayaan pasar melalui transparansi dan tata kelola. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.